Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai pilek yang menahun. Kalau pilek menahun itu biasanya disebabkan orang itu sering berpikir yang terus-menerus dan ada kejengkelan. Jadi hidung ini kan berhubungan dengan lingkungan dekat, lingkungan di sekitarnya. Jadi hidung ini untuk menarik udara di sekitarnya. Berarti mata melihat daerah sekitar, otak depan untuk berpikir. Jadi kalau di hidung itu keluar cairan terus-menerus, berarti itu panas. Jadi mata ini melihat nggak cocok, di sekitar lingkungannya tuh melihat sesuatu nggak cocok, terus dipikirin, biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang kerap kali pilek biasanya seseorang yang sering berpikir terus-menerus. Jadi misalnya di lingkungan rumah ya dari pagi sampai malam kok kotor terus padahal sudah dibersihkan kotor lagi kotor lagi. Nah itu dipikirin terus-menerus. Jadi dipikirin terus-menerus nggak ketemu solusinya dan di situ ada emosi. Jadi seseorang itu sebenarnya ya boleh ya melihat sekitarnya, dipikirin itu boleh. Yang nggak boleh adalah melihat di sekitarnya, dipikirin dan ada emosi. Biasanya kalau keluar cairan di hidung yang terus-menerus, jadi cairan itu seperti radiator ya kalau di mobil. Jadi cairan itu fungsinya ya untuk meredam panas. Ya sunatullah seperti itu. Nah, kalau hidung itu untuk menarik udara di sekitarnya. Jadi mata ini kalau melihat sesuatu nggak cocok, terus hidung juga begitu. Hidung itu kan fungsinya menarik udara di sekitar. Berarti setelah mata ini melihat, terus nggak cocok, terus dipikirin, dan ada emosi yang disimpan, nah itu menjadikan pilek. Jadi orang-orang yang kerap kali pilek ya seringkali melihat sesuatu di lingkungan sekitarnya, dipikirin, gak ketemu solusinya dan ada emosi. Jadi melihat lingkungan yang kotor misalnya dipikirin, bukannya cari solusinya tapi dipikirin. Terus ada yang terus-menerus mikirin ekonomi. Jadi sebenarnya dalam Islam melihat sekitarnya dipikirin itu boleh. Ingat ya, yang nggak boleh itu adalah melihat di sekitarnya dipikirin terus ada emosi. Solusinya ya, kalau ada sesuatu yang di sekitar kita yang nggak cocok, jadi mata ini kan untuk melihat, hidung untuk menarik udara di sekitarnya, terus otak depan ini untuk berpikir. Jadi setelah melihat, dipikirin, terus muncul emosi, nah itu yang menjadikan pilek. Jadi solusinya, melihat sekitarnya, dipikirin itu boleh, jangan ada emosi. Jadi melihat sesuatu, dipikirin, boleh. Yang nggak boleh itu kalau ada emosinya. Biasanya kalau ada emosi, walaupun emosinya nggak terlalu parah ya, emosinya itu disimpan. Nah itu yang menjadikan hidung itu panas. Nah, karena panas akan dikeluarkan cairan sama Allah Ta'ala untuk meredam panas. Jadi itu sudah menjadi sunatullah ya. Jadi kalau pingin nggak pilek, melihat lingkungan yang nggak cocok, dipikirin, setelah itu jangan ada. Ini ada yang bertanya, Bunda kalau memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu membatalkan puasa apa tidak? Jadi hidungnya digaruk-garuk, terus telinganya digaruk-garuk, itu tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Jadi kalau memang nggak ada keperluan, nggak karena gatal, nggak apa, nggak usah dimasukkan ya. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang bisa membatalkan puasa itu makan, minum, dan sengaja ditelan. Melakukan hubungan intim suami istri itu membatalkan puasa. Jadi kalau incip-incip di siang hari, incip-incip masakan, asalkan tidak ditelan,
puasanya nggak batal, tapi itu hukumnya makruh. Jadi incip-incip itu hukumnya makruh. Jadi kalau masak ya nanti kalau memang kurang garam ya nanti nunggu setelah adzan aja ya ditambahin, jadi nggak usah diincipin. Karena itu kalau incip-incip meskipun nggak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Tidak membatalkan puasa asalkan tidak tertelan, ingat ya. Tapi incip-incip terus ditelan, ya batal puasanya. Jadi yang dimaksud tidak membatalkan puasa itu tidak ditelan, hanya incip-incip setelah itu dikeluarkan lagi, meludah berulang kali, nah betul-betul keluar ya, tidak ditelan. Itu hukumnya makruh. Ya misalnya mau sholat ya kan wudhu dulu ya, itu berkumur-kumur itu kan hukumnya sunnah. Berkumur-kumur sunnah, tapi berkumur-kumurnya di siang hari dalam keadaan puasa berarti melakukan kemakruhan. Jadi mengejar sunnah tapi makruh juga dilakukan. Ya sebaiknya kalau memang bulan puasa di bulan Ramadan ini untuk zuhur dan asar nggak usah berkumur-kumur karena mengejar sunnah termasuk melakukan kemakruhan juga. Jadi makruh itu melakukan sesuatu yang makruh itu tidak dapat dosa, tapi Allah Ta'ala nggak suka. Dan kalau kemakruhan itu terus-menerus dilakukan, suatu saat akan disentil oleh Allah Ta'ala dengan penyakit.